Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di pertemuan yang insyaallah kita yakini penuh dengan berkah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi orang yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pembahasan kita adalah tentang mensifati Rasulullah, mensifati keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya dikatakan di kitab ini juga mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama yang lain, sebabnya orang itu bisa mencintai Rasulullah SAW itu karena orang itu bisa cinta orang lain karena ada tiga hal: al-jamal, al-kamal, an-nawal. Keindahan, kesempurnaan, dan karena mungkin pemberian atau jasanya orang tersebut kepada kita. Itu tiga sebab kenapa orang itu bisa mencintailah. Gimana tiga-tiga ini itu ada pada Rasulullah SAW dengan bentuk yang paling sempurna. Tiga-tiga ini itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW dengan bentuk yang paling sempurna. Nih, kita akan bacakan itu haulu mahasini suratihi syarifah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan terkait keindahan bentuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam 'allamanallahu ta'ala wa iyyak. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita dan kepada kamu semua. Annallaha Ta'ala khalaqa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ajmali surah basyariyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk manusia yang terindah. Dan dalam bentuk akmal khalqah adamiyah, yaitu dalam bentuk ciptaan anak cucu Adam yang paling sempurna. Maka dalam diri Rasulullah SAW itu terkumpul segala macam keindahan dan segala macam keutamaan dan kesempurnaan, entah itu sifatnya khalqiyah yang berkaitan dengan fisik atau khuluqiyah yang berkaitan dengan moral, akhlak. Faqad ajma'at kalimatul ladzina ra'awhu wa wasafuhu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yura lahu mathilun sabiq wa la nadhirun lahiq. Dan telah menjadi satu kesepakatan untuk orang yang dia telah melihat Nabi SAW dan telah mensifatkan Rasulullah SAW, bahwasanya beliau itu tidak ada pendahulu yang seperti beliau ataupun generasi ke depan yang seperti beliau. Jadi nggak akan ada orang seindah Rasulullah SAW. Katakan, nah di sini nanti ada berbagai macam riwayat, Itu dikatakan di sini yang pertama adalah riwayat dari Al-Barra' bin Azib. Al-Barra' bin Azib. Yaitu beliau mensifatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau itu adalah manusia yang paling indah wajahnya dan yang paling bagus akhlaknya. Tidak tinggi ekstrim, tapi juga tidak pendek. Bahkan dari Barra' bin Azib, beliau juga mensifatkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idun ma baina mankibain lahu sya'run yabdughu syahmata udhunai ra'aitu fi hullatin khamra lam ara syai'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu tegap bidang. Jadi antara bahunya itu jauh. Jadi bidang tegap. Rambutnya itu sampai ke daun telinga. Dan aku pernah melihat beliau menggunakan jubah merah. Tidak pernah aku menyaksikan yang lebih indah daripada itu, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian juga riwayat
riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Gitu. Ini yang riwayat Sayyidina Ali itu ada beberapa kata-kata yang ini akan saya lihat. Bentar, ya. Ada beberapa kata-kata yang agak susah soalnya. Itu kemudian disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mensifatkan sesungguhnya Rasulullah SAW itu bukan orang yang pendek juga bukan orang yang tinggi. Bentuk kepalanya itu bukan bentuk kepala yang kecil, tebal. Kemudian telapak tangannya dan lapak tangan dan kakinya itu bentuknya itu pas ideal. Kemudian wajahnya itu kemerah-merahan. Kemudian beliau ada bulu dada yang menyambung sampai ke pusar. Ada yang menyambung sampai ke pusar. Ya, yang menyambung sampai ke pusar. Gitu. Jadi tadi disebutkan jadi tangannya Rasulullah SAW itu jadi telapak tangan sama kaki itu tebal gitu loh. Kan bukan kecil tapi tebal gitu. Itu ada wajah yang kemerah dan ada bulu dada yang nyambung sampai ke pusar. Beliau itu kalau jalannya itu tegap gitu kayak orang yang jalannya turun loh. Orang kalau jalan turun ini kan jalannya cepat kan? Kata Nabi apa? Lam araqab lahu wala ba'dahu mithlahu. Aku enggak pernah lihat sebelum beliau atau setelah beliau orang yang seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ada hadis yang panjang yang mensifatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya beliau kalau mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mensifatkan dengan sifat yang sangat indah. Beliau mensifatkan lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mumaghad. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu bukan orang yang tingginya itu tinggi yang ekstrim. Orang yang tinggi yang ekstrim. Kemudian wala bil qasiril mutaraddid. Juga bukan orang yang pendek. Wa kana rab'atan minal qaum. Dan beliau itu orang yang perawakan sedang-sedang aja. Jadi lihat perawakannya itu pas ideal gitu. Udah ekstrim tinggi juga ada terlalu pendek. Dan beberapa riwayat itu juga ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu kalau beliau itu berjalan sama orang, kelihatan yang paling tinggi itu Nabi Muhammad. Dan siapapun orang kelihatan yang paling tinggi itu pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lam yakun bil ja'dil qatat. Beliau itu rambutnya itu bukan tipe rambut yang kaku, juga bukan tipe rambut yang sekiranya keriting. Rambutnya itu lebat bergelombang. Lam yakun bil mutahham. Beliau juga bukan orang yang gemuk, yang badannya itu penuh dengan lemak, toham. Kemudian wala bil mukalsam, ataupun orang yang ataupun wajahnya sangat bundar. Wajahnya sangat bundar. Gitu. Wa kana fil wajhi tadwirun. Dan wajahnya itu tipenya itu bentuknya bulat. Ya bukan bundar kayak tapi bulat wajahnya putihnya kemerah-merahan. Ad'ajul ainain. Nah, matanya itu
hitam matanya itu sangat pekat. Hitam matanya itu sangat sangat pekat. Ahdabul asfar, dan bulu matanya itu panjang. Bulu matanya panjang. Jadi lul musyas. Dan beliau juga ini banyak persendian tubuhnya itu besar. Persendian tubuhnya itu besar. Jadi kayak orang tegap gitu ya, kayak berotot begitu loh. Well katat. Kemudian beliau pun juga bahunya bidang. Bahunya bidang. Kemudian Nabi SAW ajrot. Ajrot itu ini kata-katanya susah, jadi harus sambil lihat kamus juga ini. Ya, bulu dadanya lembut. Jadi bulu dadanya lembut. Bulu dadanya lembut. Jadi badannya tidak penuh bulu, tapi ada bulu-bulu lembut. Kemudian beliau itu ada bulu yang nyambung dari bagian dada sampai ke perut. Syasnul kafain. Kemudian beliau itu syasnul kafain ul qadamen. Jadi telapak tangannya dan kakinya itu padat. Idza masya taqalla'a ka'annama yamshi fis sabab. Kalau jalan itu jalannya itu cepat seakan-akan di jalan yang menurun. Jalannya yang menurun. Idza iltafata man. Kalau nolehnya seluruh tubuh. Tidak pernah gini dok. Tapi noleh itu seluruh tubuh. Gitu. Kemudian baina katifahi khatamun nubuwah. Di antara kedua bahunya ada stempel kenabian. Stempel kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa khatamun nabi beliau ada penutupnya para nabi. Ajwadun nasi kafan. Bentuk telapak. Ajwadun nasi kafan. Apa sebagian? Jadi telapak tangannya itu bagus. Kemudian beliau pun juga wa asyrahuhum sadran, dan dadanya bidang, wa asdaqun nasi lahjatan. Orang yang pembicaraannya paling jujur. Wa alyanuhum arikatan, dan juga perangainya itu paling lembut. Wa aqramum isyratan, yang pergaulannya paling mulia. Man ra'ahu badihatan habah. Orang yang lihat sesaat, pernah kali lihat habah, maka akan segan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Dan orang yang kumpul kenal akan cinta. Yaquluna intuhu, maka berkata orang yang mensifatkan beliau, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Maka tidak ada yang sebelum beliau atau setelah beliau orang itu yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang nanti Anda lihat orang-orang itu mensifatkan Nabi SAW itu dengan sifat yang luar biasa. Nanti paling tidak sifat tentang Nabi SAW itu ada dari beberapa sahabat istimewa. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mensifatkan detail. Nanti ada juga Ummu Ma'bad. Nanti akan kita baca. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya tentang wajah Nabi. Nanti ada juga yang mensifatkan itu adalah Hindun bin Abi Halah. Abi Halah ini putranya Sayyidatuna Khadijah. Tapi yang bukan dengan Rasulullah SAW. Anak tirinya Nabi. Anak tirinya Nabi. Berarti sama putra-putri Nabi, beliau ini saudara seibu. Saudara seibu. Sama Siti Fatimah itu saudara seibu. Begitu. Itu tentang bagaimana orang-orang Arab itu sifatkannya itu dengan detail. Kemudian diriwayatkan oleh riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga riwayat-riwayat yang lain seperti Imamul Hakim, juga
yang mensifatkan kisah ini, yaitu Rasulullah SAW di hari beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau ketika itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, budak Sayyidina Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid Al-Laythi. Nah, Abdullah bin Uraikid ini ketika menemani Nabi hijrah, ketika itu dia agamanya belum Islam. Menjadi dalil bahwasanya seorang muslim itu boleh kerjasama dengan non muslim, boleh selama itu satu hubungan yang profesional, nggak ada masalah. Muslim dan non muslim kerja bareng itu boleh-boleh aja. Maka melewati kemahnya Ummu Ma'bad, namanya Atikah binti Khalid Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad itu seorang perempuan terhormat yang dia itu sudah usia lanjut, dan memang beliau itu seorang perempuan yang terpandang. Beliau duduk di depan kemahnya, beliau biasa ngasih makan atau ngasih minum orang yang lewat. Akhirnya, ini rombongan Nabi tanya, punya enggak daging atau susu? Mau minta? Enggak, mau kita beli. Ini lihat nih, ini mental sahabat Nabi SAW itu, enggak mental minta, tapi mentalnya beli, mau kita beli. Enggak ada apa-apa, abad ini. Demi Allah, kalau seandainya ada, aku nggak akan buat tamu-tamuku. Orang yang lewat ini semua dianggap tamu. Itu menjadi orang yang membutuhkan sesuatu. Kita akan penuhi semuanya. Cuma sekarang ini lagi masa kekeringan. Orang semuanya, nih orang lagi dalam keadaan susah karena masa kering. Maka ketika itu Rabi SAW itu lihat ada kambing di samping kemahnya. Habis itu Nabi tanya, ini kambing apa ini? Kata Muhammad, ini kambing ini sudah sangat kurus. Sehingga kalau ikut digembalkan itu jalannya aja ke tempat gembalkan itu tidak bisa. Nabi nanya, ada susunya enggak? Kok punya susu? Jalan setengah mati nih. Tidak bisa, tidak ada susunya. Nabi minta izin. Boleh enggak kalau izin saya perah susunya? Muhammad bingung. Memang ada susunya, tidak apa-apa. Kata Muhammad, demi ayahku dan ibuku, kalau memang kamu ada susunya, silahkan aja. Akan Nabi SAW ambil kambingnya, diusap sama Nabi SAW. Baca bismillah, itu diusap, ada riwayat bagian tempat keluar susunya itu, ada riwayat juga itu bagian punggungnya diusap. Setelah itu, Nabi minta wadah, untuk minum, untuk ngambil susu. Kata sama Nabi SAW, dan kakinya itu terbuka, diperah keluar susunya. Sampai wadahnya itu penuh. Pertama kali kasih minum siapa? Umum abadnya suruh minum dulu. Setelah itu, sahabat-sahabat Nabi SAW itu suruh minum. Setelah itu semua yang minum, nah terakhir minum baru Nabi SAW. Ketika minum, Nabi SAW belum mengatakan, Sakil qaum akhiruhum syurban. Yang ngasih minum, yang ngambilkan minum itu yang terakhir menikmati. Yaitu Rasulullah SAW merah lagi yang kedua kali. Itu dikasihkan, ini nanti buat Abu Ma'bad kalau dia datang ya. Kan suaminya lagi pergi, bayangin ya. Nabi SAW itu sudah gitu, suaminya yang pergi masih dipikiri sama Rasulullah SAW. Ya, kali ini bagian daripada kesempurnaan Nabi SAW. Karena tidak lama setelah itu Abu Ma'bad datang. Bawa kambing-kambing kurus. Kambing-kambing kurus sudah, kalian sup-supnya dikit udah kurus banget nih kambingnya. Lihat susu. Mana ini? Susu. Tidak ada yang bisa diperah susunya kok di rumah ini. Apa ini keluar susunya dari? Kok bisa ini ada? Bingung ini. Betul. Kata apa tuh? Annahu marra bina rajulun mubarak. Barusan lewat seseorang yang diberkahi. Ucapannya begini. Ya kemudian selanjutnya itu apa? Abu Ma'bad bertanya pada Ummu Ma'bad, gimana sifatnya? Ini
Kita lihat nih sambil kita lihat kamu juga ini. Karena bahasa pakai bahasa-bahasa sastra. Ini di sini. Yo. Jadi Nabi SAW itu zahirul wadha'a hasanal khalqi. Orang yang sangat indah. Melihat wajahnya tampan. Lam ta'ibhu tajlah. Orang yang lihat ini orang perutnya besar. Walam tuzri bihi sa'alah. Juga ada lihat seperti kepalanya kecil. Qasim wasim. Wasim itu sifat orang yang tampan. Orang yang tampan. Kemudian matanya tajam dan hitam matanya itu sangat pekat. Nah, sama seperti sifatnya sama Sayyidina dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya alisnya itu tebal. Alisnya itu tebal. Suaranya itu berwibawa. Suaranya itu berwibawa. Kemudian ahwar itu sifat. Diulangi lagi sama Ummu Ma'bad, hitamnya itu sangat hitam dan putihnya sangat putih. Kita kan putihnya kadang-kadang mesti ada burung-burungnya begitu. Ini hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Akhal itu seperti orang yang pakai celak. Kemudian ada tuh bentuk alisnya jadi nanti bagian ujung-ujungnya itu nanti jadi tipis. Akron itu ada yang melewatkan. Jadi alisnya ini nyambung. Alisnya ini nyambung. Unuki saton, lehernya itu tinggi. Lehernya itu tinggi. Kemudian jenggotnya itu tebal. Idza samata fa'alaihi waqar. Kalau dia itu diam, maka nampak sekali kewibawaannya. Diam itu orang segan karena sangat berwibawa. Kita takallama, bicara sama, maka tinggi derajatnya wa'alahul baha dan dia itu sangat kelihatan kalau levelnya tuh orang yang sangat terhormat. Ulul mantik, pembicaraannya tuh indah. Ucapannya itu jadi ucapannya itu tersusun rapi. Bukan ucapan nazar yang sedikit, wala hadir, ataupun bukan ucapan yang banyak. Tidak kayak orang cerewet. Susunan katanya seperti sesuatu yang tersusun rapi dan indah. Dari jauh nampak beliau itu orang yang paling indah, dan itu yang paling tampan, yang paling bercahaya dari jauh. Dan kalau dari dekat beliau tetap yang paling istimewa. Orangnya tegap. Kemudian mata tidak payah memandangnya karena terlalu tinggi, ataupun tidak menyepelekannya karena terlalu pendek. Ini bahasa sastranya orang Arab gitu. Kalau ada 3 orang maka beliau orang yang paling indah, yang paling bagus perangannya. Di sekelilingnya itu ada para sahabatnya. Kalau beliau bicara, semuanya mendengarkan ucapannya. Kalau beliau memerintah, semuanya bergegas menaati perintahnya. Mahfud, mahsyud. Itu adalah orang yang jiwa kepemimpinan tinggi sehingga orang sekitarnya itu tahu, orang nampak kalau ini pimpinannya gitu loh. Kewibawaannya itu nampak kalau ini pimpinan di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau juga bukan orang yang murang, orang yang wajah itu murung, tidak enak dilihat. Juga bukan orang yang banyak mencela.
Kata Bapak, demi Allah, ini jangan-jangan orang Quraisy yang lagi dicari ini. Orang yang lagi dicari. Kalau saya ketemu sama dia, saya akan ikut. Saya pengen jadi sahabatnya dia. Jadi sahabatnya dia. Kemudian akhirnya Abu Ma'bad dan Umi Ma'bad ini akhirnya hijrah ke Madinah dan akhirnya masuk Islam keduanya. Jadi ini termasuk orang yang mensifatkan Nabi SAW itu dengan sangat detail. Kemudian juga diriwayatkan juga dari Al-Jurairi berkata pada Abu Tufail, beliau bertanya pada Abu Tufail, Ra'aita Rasulullah SAW? Kamu pernah lihat Rasulullah SAW? Ya pernah. Gimana kamu lihat beliau? Diriwayatkan, sifuli, gimana sifatnya? Nabi SAW itu putih, wajahnya tampan, kemudian malihan muqassodon. Jadi seluruh, ini sifatnya paling enggak, semua bentuknya Nabi itu ideal. Terus bentuknya Rasulullah SAW itu ideal. Jadi kalau mata enggak gede banget, enggak sipit banget. Hidung enggak kemancungan, enggak terlalu pesek. Itu semuanya itu ideal. Itu sahabat mensifatkan tentang secara ringkas bagaimana keindahan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata itu baru sekelumit tentang keindahan fisik Nabi SAW. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melihat lagi bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana harumnya keringatnya Nabi, dan bagaimana semua yang berkaitan dengan fisiknya Rasulullah SAW. Apa gunanya? Apa gunanya kita semua itu membahas tentang keindahan Nabi SAW? Karena keindahan Nabi ini nggak bisa kita tiru. Tapi kita membahas ini semuanya satu agar kita tahu kesempurnaan Nabi. Nah, orang kalau tahu kelebihan orang yang dicintai, maka dia akan semakin cinta. Yang pertama. Yang kedua, agar kita ini ada keterikatan sama Nabi SAW. Jadi kalau kita misalkan lihat ada orang mata indah, oh mata Nabi lebih indah. Jadi punya keterikatan. Ada orang tinggi, wah Nabi lebih indah. Dan semua yang ada, semua manusia yang ada ini, itu pasti ada kekurangan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu nggak ada kekurangan. Ada kekurangannya. Kita pernah di satu majelis ketika itu, memang waktu itu kalangan yang hadir bukan orang yang sudah terbiasa dengan pengajian. Ketika kita ceramah tentang Nabi SAW, kemudian selesai itu pertanyaannya, antara yang hadir ketika itu, dari mana Ustadz dari mana tahu kok kalau Nabi SAW itu sempurna? Jadi mendengarkan kesempurnaan Nabi SAW itu masih janggal, bukan karena ingkar sebenarnya, karena memang nggak pernah dengar, karena memang nggak pernah dengar. Akhirnya kita sampaikan, coba cari satu riwayat tentang kekurangan Nabi. Ada nggak yang mensifatkan matanya Nabi jelek, ada yang fisik Nabi jelek, ada nggak? Bahkan musuh-musuh Nabi SAW aja itu mereka kadang-kadang jatuh cinta ketika lihat fisik Nabi. Banyak orang jatuh cinta ketika lihat fisiknya Rasulullah SAW. Nah dari situ kita bisa nggak ada yang lebih sempurna dibandingkan Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk yang paling sempurna, sehingga kita semuanya itu sangat mudah kalau kita ini mau mempelajari sifat Nabi, dan akhirnya kita mendapatkan cara untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.